Halo semuanya, welcome back to Marissa Channel. Di video kali ini Marissa nggak ikutan karena aku ingin berbagi pengalaman. Mau tahu pengalaman apa? Tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa like dan subscribe di akhir tonton video. Oke? Jadi ini ceritanya. Ini pengalaman dari anggota keluarga saya. Beberapa waktu yang lalu kami sedang berduka karena mama tercinta kami meninggal. Itu hari Minggu tanggal 20 September 2020. Nah, karena saya mempunyai kakak yang tinggal di Hong Kong, jadi kakak yang di Hong Kong kan mau datang ke Indonesia. Lalu karena tanggal 20 itu jatuhnya hari Minggu, maka dia melakukan tes swab pada tanggal 21 September. Paginya dia tes swab, terus malamnya atau entah sore atau malam lah, hasilnya sudah keluar. Tanggal 22 September dia berangkat ke Indonesia dengan pesawat, berangkat pukul 12 siang sampai di Indonesia pukul sekitar 9 malam karena harus transit di Singapura dulu. Jadi sudah sampai di bandara Indonesia ini semua lancar, jadi dia bisa lewat tanpa ada masalah dan sampai di rumah duka sekitar jam 11. Nah, setelah selesai pemakaman dia berniat balik lagi ke Hong Kong. Kemudian dia tes swab lagi pada tanggal 3 Oktober 2020. Nah, tesnya di sebuah rumah sakit besar. Setelah itu kan dia tes tanggal 3 pagi. Hasilnya keluarnya seharusnya tanggal 3 malam, tapi karena belum sempat ngambil, akhirnya hasil tesnya diambil di tanggal 4 Oktober. Dia berangkat, tiket pesawatnya itu tanggal 7 Oktober jam 1 pagi. Nah, jadi kemudian dia berangkat. Ternyata karena minimnya pengetahuan, rupanya hasil tes swab itu hanya berlaku selama 72 jam dari tanggal dia melakukan tes swab. Jadi kakak saya ini nggak bisa lewat, jadi nggak boleh berangkat dia ke Hong Kong. Akhirnya batal berangkat, dia balik lagi pulang kan, terus dia jadwalkan akan berangkat tanggal 11 Oktober. Jadi karena tanggal 11 Oktober kemudian dia mau tes swabnya berarti harus tanggal 9 minimal ya. Nah, jadi anaknya sudah marah-marah sama dia yang di Hong Kong tuh, katanya itu memang masa berlaku tes swab itu hanya 3 hari atau 72 jam dari tanggal kita melakukan tes. Terus kemudian anaknya juga minta supaya tes swab ini dilaksanakan di laboratorium yang bersertifikat ISO 15189, karena memang laboratorium yang bersertifikat ISO tersebut yang diperbolehkan mengeluarkan hasil tes swab yang diperbolehkan oleh bandara. Nah, kemudian karena dulu sebelum dia berangkat yang tanggal 7 itu dia melakukan tes yang pertama di Indonesia, pihak rumah sakit kan dihubungin, minta dikasih salinan bahwa pengetesan swab ini bersertifikat ISO 15189 ini, tapi pihak rumah sakit bilang mereka nggak bisa ngasih gitu loh. Nah, karena tidak bisa memberikan bukti bahwa laboratorium ini bersertifikat, maka kemudian kakak saya ini searching lab mana yang mempunyai sertifikat ISO tersebut. Nah, di searching rupanya di webnya tuh tertulis kalau laboratorium yang dia cari ini adalah bersertifikat. Makanya akhirnya dia pergi pindah tes ke klinik laboratorium yang bersertifikat tersebut. Jadi di sini saya tidak menyebutkan
nama laboratoriumnya dan juga nama rumah sakitnya. Tujuan daripada pembuatan video ini bukan untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik pihak manapun, dan juga bukan untuk mencari keuntungan atau menuntut pihak manapun atas kerugian yang diderita oleh kakak saya. Jadi tujuan video ini adalah untuk memberi atau membagikan pengalaman anggota keluarga saya dan bisa menjadi pembelajaran bagi semuanya untuk menambah edukasi kita mengenai tes swab. Nah, terus setelah di searching sudah ketemu kan lab mana yang mau dipakai untuk mengetes swab ini. Nah, maka pergilah dia ke sana. Karena dia sudah memastikan akan berangkat tanggal 11. Jadi dia tes tanggal 9. Tanggal 9 pagi berangkat dia ke sana. Jadi saya ini semuanya sebenarnya mendapat cerita aja karena memang saya tidak berada di sana gitu. Saya sudah balik ke Jogja. Nah, jadi tanggal 9 pagi dia tes di sana, terus katanya hasilnya malam. Jadi ditunggu-tunggu gitu kan. Nah, tanggal malamnya dikasih kabar. Terkejut kakak saya. Ternyata jadi dikasih tahu kabarnya ini hanya via WhatsApp. Jadi difotokan hasil tesnya. Kemudian dikirim lewat WhatsApp. Ternyata hasilnya adalah positif. Padahal sebelumnya waktu dia tes tanggal 3 itu hasilnya negatif. Nah, aduh, saya sampai merinding. Jadi setelah mendapatkan tes swab yang positif ini, dia kagetnya setengah mati karena dia nggak merasa gitu loh. Terus dia pun merasa aneh, kok bisa baru 3 hari yang lalu saya tes 3 hari yang lalu 6 hari yang lalu dia tes hasilnya negatif, kok sekarang positif. Jadi dia bingung gitu loh, dia terpapar virus corona ini dari mana gitu, karena selama ini dia nggak pernah pergi kemana-mana gitu loh. Ada perasaan cemas, takut gitu kan, sedih juga. Jadi sampai dia nelpon saya, dia cerita katanya hasilnya positif. Saya juga kaget gitu. Terus saya tanya sama dia, badan kamu terasa apa? Ada terasa nggak enak nggak? Seperti orang kayak mau demam atau apa gitu. Terus dia bilang enggak katanya. Jadi dia merasa sehat-sehat saja. Terus saya bilang kalau kayaknya nggak kecil kemungkinan gitu terpapar virus karena dia nggak kemana-mana, di rumah aja. Terus saya sarankan gini aja, coba tes di tempat lain gitu. Pasti hasilnya mungkin berbeda. Kalau memang hasilnya sama ya berarti memang dia positif terkena virus COVID. Kalau misalnya hasilnya beda berarti kan ada kemungkinan bahwa laboratorium ini salah gitu loh. Jadi kasihan dia. Kalian semua kan tahu ya kalau misalnya penderita COVID ini kalau sampai orang-orang tahu dia positif, apa jadinya? Nah, jadi di satu rumah itu, di tempat dia menginap itu, di rumah saudara, itu sudah hebohnya setengah mati. Semuanya takut. Karena apa? Di situ juga ada anak kecil gitu, anak balita. Jadi ngeri, takut kan kena tertular virus corona ini. Jadi dia stresnya setengah mati itu. Nangis terus sampai nggak bisa tidur semalaman. Mikirin kok bisa dia kena virus corona nih kan. Terus ya udah saya bilang ya udah tes aja lagi, saya bilang gitu kan. Ini pasti ada kesalahan, saya bilang. Nggak mungkin kalau kamu merasa badan kamu fit aja kok bisa jadinya positif. Akhirnya tanggal 11 dia melakukan rapid test hanya untuk memastikan aja gitu, karena kan berhubung tes swab ini mahal, jadi dia melakukan tindakan rapid test dulu. Jadi setelah di tes rapid test ternyata hasilnya ada non reaktif. Nah, dari sini kan sudah ketahuan memang rapid test tidak bisa menjadi patokan, tetapi bisa kita ambil kesimpulan gitu loh. Sebenarnya tes yang sebelumnya ini salah apa betul? Tes swab yang sebelumnya ini salah apa betul gitu loh. Kenapa kalau tes swabnya positif tetapi rapid testnya non reaktif?
Jadi akhirnya tanggal 12 kakak saya ini melakukan tes swab lagi. Melakukan tes swab lagi di rumah sakit yang pertama dia datangi waktu dia tes swab tanggal 3 Oktober itu. Jadi rupanya rumah sakit ini rumah sakit besar, terkenal. Nah, jadi rumah sakit ini rupanya bukan melakukan pengujian tersendiri di lab sendiri. Jadi dia ada rekanannya lagi lab yang khusus untuk menguji sampel-sampel ini. Kemudian jadi dia tes tanggal 12 pagi dan hasilnya dengan cemas dia menunggu-nunggu hasil tesnya akhirnya keluarnya jam 1 pagi. Karena sudah tahu hasil tesnya jam 1 pagi itu hasilnya adalah negatif. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari 3 kali pengetesan swab, pertama tanggal 3, kemudian tanggal 9 dan tanggal 12. Itu tanggal 3 dan tanggal 12 itu sama-sama negatif, tetapi tanggal 9 itu positif. Jadi bisa diambil kesimpulan itu yang pemeriksaan tanggal 9 itu pasti salah. Begitu. Jadi karena sudah tahu dia negatif, cepat-cepat langsung tiket pesawatnya di reschedule lagi. Jadi tiket pesawatnya ini diundur-undur terus dan itu juga kena biaya karena mengundur-undur gitu, reschedule. Jadi di sini saya mau membagi pengalaman ini supaya kalian yang menonton video ini mendapatkan pengetahuan juga mengenai tes swab. Jadi tes swab ini kalau kalian mau kemana-mana, misalnya naik pesawat atau keluar negeri, itu tes swab ini hanya berlaku 3 hari atau 72 jam dari tanggal pemeriksaan, bukan tanggal keluarnya hasil ya. Kemudian memang betul, jadi waktu sampai di tanggal 12 dia tes, tanggal 14 dia terbang jam 1 pagi, otomatis dia tanggal 13 malam sudah langsung pergi ke bandara ya, jam 9 malam dia sudah berangkat ke bandara. Jadi pas di bandara dia nelpon saya lagi, dia cerita rupanya memang pemeriksaannya ketat gitu. Jadi hasil tes labnya itu pun diperiksa apakah lab yang mengeluarkan hasil tes ini bersertifikat gitu loh. Nah, rupanya memang lab yang dia pakai untuk mengetes web ini bersertifikat ternyata gitu. Cuman waktu di searching di web memang tidak tercantum. Kemudian jadi dia sudah sampai di Hong Kong. Sampai di Hong Kong itu pukul 8 pagi. Setelah keluar dari imigrasi, kemudian dia ditahan lagi. Jadi bukan dia sendiri yang ditahan. Dalam satu pesawat itu yang tujuan ke Hong Kong itu katanya sekitar 30-an orang. Itu campur aduk, termasuk ada TKW juga yang bekerja di Hong Kong. Itu ditahan untuk melakukan tes swab lagi. Nah, ini dia. Ini bagusnya kebijakan negara Hong Kong ya. Jadi siapapun yang masuk ke negara dia, walaupun membawa surat tes swab negatif, tetap harus dites juga. Kenapa? Karena ada kemungkinan setelah dites ternyata di mana selang 2 hari setelah tes itu bisa jadi terpapar virus corona juga. Makanya sesampainya di bandara, sebelum diizinkan meninggalkan di bandara, penumpang pesawat ini harus dites swab kembali. Jadi dia dites swab kembali dan sekitar jam 4 sore diizinkan untuk meninggalkan bandara karena hasilnya adalah negatif. Jadi teman-teman di sini bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa dari semua tes swab yang dilaksanakan oleh kakak saya itu semuanya memberikan hasil negatif, hanya satu yang memberikan hasil positif. Ini yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa gitu loh. Ini lab ini sudah saya cari ya di searching di Google nama lab ini. Ternyata ini adalah
lab yang cukup terkenal dan besar, punya cabang di mana-mana. Kok bisa gitu mengeluarkan hasil tes lab yang memberikan hasil positif gitu. Coba kalian kan bisa bayangin ya, kalau misalnya kita tes swab hasilnya positif, gimana tuh? Pasti panik. Bukan diri sendiri yang panik, tapi di sekitar kita pasti panik kalau tahu kita positif corona, ya kan? Makanya itu ini sangat disayangkan sekali ya, laboratorium sebesar itu, terkenal itu, kok bisa gitu, tenaga medis yang mengujinya itu kok bisa lalai gitu loh. Karena apa? Dengan mengeluarkan hasil ini kan corona ini kan bukan pandemi Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Seharusnya kan tesnya harus lebih teliti, apalagi ini dipergunakan untuk lintas negara, untuk berangkat naik pesawat. Harusnya kan bisa lebih teliti lagi. Memang waktu menunggu-nunggu hasil dari lab ini, kakak saya udah telepon tanya kapan hasilnya keluar. Terus kata petugas medisnya, oh ini ada keraguan-raguan katanya, mau dites ulang katanya, jadi mau diuji ulang dengan sampel yang sama katanya, maksudnya dengan sampel yang diambil pertama kali gitu, jadi nggak perlu pengambilan sampel lagi. Nah, jadi dari sini ini sudah ketahuan gitu kinerjanya kurang bagus. Jadi ini sebenarnya dengan mengeluarkan hasil tes swab yang salah, itu berdampak banyak dampaknya ke si pasiennya. Pertama, dia kerugian material. Jadi yang sudah harus undur tiket kena uang, terus harus tes swab juga lagi kan. Kemudian juga kerugian imaterial, merasa diasingkan, dikucilkan, terus orang semua takut berdekatan dengan dia, jadi stres sebenarnya dia, kasihan. Jadi ini melalui video ini saya menghimbau untuk lembaga-lembaga seperti laboratorium atau rumah sakit, coba tolong kalau melakukan pengujian atas seorang pasien, terutama tes yang berhubungan dengan swab, itu tolong lebih teliti lagi, karena dengan ketidaktelitian tenaga medis itu mengakibatkan banyak dampak ke korban gitu. Jadi di sini saya tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik pihak tertentu, juga tidak ingin menuntut ganti rugi. Kata keluarga saya kan, sudahlah nggak usah diganti rugi, nggak apa-apa, ini pembelajaran. Nah, jadi selama ini bagusnya negara Hong Kong ya, jadi penumpang yang sudah tiba di Hong Kong itu nggak bisa langsung berkeliaran kemana-mana, dia harus dikarantina selama 14 hari. Dan negara sudah menyediakan semacam hotel untuk lokasi karantina, jadi khusus untuk karantina. Tapi hotel ini tidak gratis, melainkan harus bayar sendiri. Nah, bisa dibayarkan berapa tuh duitnya? Itulah. Kalau di Indonesia kan enggak ya, sudah keluar dari bandara udah boleh ngacir ke sana ngacir ke situ. Kalau di Hong Kong, jangankan keluar dari kamar aja nggak boleh. Dia dikasih gelang yang ada bisa dipantau. Kalau kita memakai gelang ini keluar dari kamar, ketahuan. Keluar kamar aja ketahuan, apalagi kalau kita sampai keluar dari kawasan hotel. Nah ini dia. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa membantu dan memberikan kita satu pengalaman mengenai pengujian swab. Kita berharap
bencana corona ini segera berakhir ya, karena sungguh-sungguh tidak nyaman. Kemana-mana kita harus berhati-hati, memakai masker, cuci tangan, anak-anak tidak sekolah, pokoknya memang nggak nyaman gitu. Di video ini juga saya melampirkan bukti hasil tes swab. Oke. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Terus tekan loncengnya juga. Oke? Bye-bye. Oke, teman-teman, ini adalah yang hasil tanggal 9 dan yang ini adalah hasil tanggal 12.